Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah berpikir dan menulis ilmiah dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas bab ke-9, yaitu tentang laporan, ringkasan, abstrak, dan plagiarisme. Materi kuliah ini disusun oleh koordinator mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Ekawati Sri Wahyuni, dan saya sebagai narator Puji Mulyono. Selamat mengikuti. Baik, kita lanjutkan. Pada bab ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Diawali dengan pengantar, kemudian bagaimana menyusun laporan, membuat ringkasan, menyusun abstrak, dan membahas tentang bagaimana plagiarisme dan cara menghindarinya. Materi-materi ini sangat penting dalam kaitan penulisan karya ilmiah. Pada bab ini kita akan membahas tentang bagian utama dari kegiatan penelitian, yaitu menulis laporan, membuat ringkasan, abstrak, dan plagiarisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan penelitian akademik berupa skripsi, tesis, dan disertasi telah diatur oleh pihak perguruan tinggi. Dan pada prinsipnya, penulisan laporan penelitian antara satu dengan lainnya itu sama. Adapun penulisan artikel untuk jurnal ilmiah, ini juga telah diatur oleh pengelola atau penerbit jurnal tersebut. Sementara laporan yang panjang dan rumit cara pembuktiannya, maka itu perlu diringkas. Dan biasanya ini disajikan bagi para pembaca yang merupakan pejabat atau eksekutif, di mana mereka mempunyai waktu yang terbatas, sehingga harus disajikan dengan ringkas dan efektif. Selanjutnya mengenai abstrak, itu merupakan sumber informasi yang lazim ada dalam tulisan ilmiah, dan ada kaidah atau tata cara bagaimana cara menuliskannya. Kemudian hal yang utama adalah menjaga bagaimana tulisan ilmiah itu kredibel, ya, tanpa ada indikasi plagiarisme. Dan bagian ini akan dijelaskan macam-macam atau jenis plagiarisme dan cara menghindarinya sebagai penutup bahasan dalam bab ini. Sub bahasan tentang menyusun laporan. Kita awali dengan pengertian laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi bagaimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan dapat diartikan juga sebagai suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang diambil. Itu
tentang pengertian laporan. Selanjutnya, kita bahas atau ketahui tentang jenis-jenis atau macam laporan. Ada laporan yang berbentuk formulir isian, kemudian laporan yang berbentuk surat, laporan yang berbentuk memorandum, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Kemudian ada laporan berkala, laporan laboratoris atau laporan lapangan, dan yang terakhir adalah laporan hasil penelitian ilmiah atau disebut laporan lengkap. Nah, laporan hasil penelitian ilmiah ini yang akan kita bahas secara mendetail dalam bab ini. Menulis laporan ilmiah. Suatu laporan ilmiah adalah sebuah dokumen yang mendeskripsikan tentang proses, kemajuan, dan atau hasil-hasil dari penelitian teknis atau ilmiah. Di dalamnya mungkin juga termasuk rekomendasi dan kesimpulan suatu riset atau penelitian. Isi sebuah laporan ilmiah biasanya tergantung bidang kajiannya. Walaupun strukturnya secara garis besar sama, yaitu ada bagian abstrak, bagian pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Dalam setiap bagian laporan ilmiah, tidak boleh meninggalkan pengutipan pustaka yang relevan dan telah diacu dalam tulisan ilmiah tersebut. Isi sebuah laporan paralel dengan proses penelitian yang telah dilaksanakan. Adik-adik mahasiswa, pada tabel atau metrik ini bisa kita bandingkan bagaimana proses penelitian itu sesungguhnya paralel dengan bagian-bagian laporan. Misalnya di kolom kiri ada menunjukkan proses penelitian dan kolom sebelah kanan bagian-bagian tentang laporan. Apabila kita akan melihat proses penelitian berupa apa yang dapat saya sampaikan secara ringkas, maka itu bisa dilihat dari bagian yang laporan yang disebut abstrak. Kemudian apa masalah yang dibahas, maka itu akan bisa dilihat pada bagian pendahuluan. Kemudian bagaimana cara memecahkan atau mengatasi masalah, itu bisa dicermati pada bagian laporan yang berupa metode penelitian. Kemudian apabila kita ingin melihat apa saja temuan riset saya, maka itu akan bisa dilihat pada bagian yang berupa hasil-hasil penelitian. Kemudian apa makna hasil penelitian itu? Maka ini bisa dicermati dari bagian pembahasan dan kesimpulan. Lalu siapa yang telah membantu riset saya? Itu biasanya akan bisa dilihat pada ucapan terima kasih atau pengantar. Meskipun bagian ini bisa ada atau tidak, atau opsional. Kemudian tulisan siapa saja yang telah kita kutip atau kita rujuk, itu bisa dilihat pada bagian pustaka yang kita kutip. Dan proses penelitian yang merupakan informasi tambahan itu bisa kita lihat pada bagian laporan. Namun ini juga opsional. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa bobot setiap bagian laporan ilmiah. Walaupun struktur laporan itu sama, namun bobot setiap bagian laporan berbeda-beda, yaitu tergantung pada 3 hal. Yang pertama, siapa pemberi laporan. Yang kedua, siapa penerima laporan. Dan yang ketiga, untuk apa laporan itu dibuat. Khususnya untuk tujuan laporan dapat kita lihat ada macam-macam, yaitu
tujuan untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan, ataukah untuk menemukan teknik-teknik baru tentang suatu hal. Sifat laporan ilmiah. Oleh karena laporan penelitian akan dibaca orang lain yang menentukan kelanjutan kegiatan kita, studi, ataupun pekerjaan, maka laporan ilmiah harus disajikan dengan baik. Laporan ilmiah yang baik dicirikan antara lain bahwa itu ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, isinya masuk akal, fakta-fakta yang disajikan harus dapat dipercaya, kemudian laporan itu harus mengandung imajinasi, di mana pelapor harus tahu secara tepat siapa yang akan membaca atau menerima laporan tersebut. Juga laporan harus sempurna dan komplit, serta laporan harus disajikan secara menarik. Bahasa sebuah laporan. Bahasa yang dipergunakan dalam sebuah laporan formal haruslah bahasa yang baik, jelas, dan teratur. Penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua harus dihindari, kecuali penggunaan kata kami bila yang menyampaikan laporan adalah suatu badan atau satuan tugas. Ada sebuah trik untuk menilai konsistensi sebuah laporan penelitian, yaitu membandingkan antara pendahuluan dan kesimpulan dari suatu laporan ilmiah. Dua bagian laporan ini harus konsisten, di mana kesimpulan harus menjawab masalah dalam pendahuluan. Berikutnya, kita akan membahas subbab tentang ringkasan. Diawali dengan pengertian ringkasan. Ringkasan atau presis adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Dalam hal ini, diperlukan keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang telah ada. Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan, sedangkan sari karangannya dibiarkan tanpa hiasan. Tujuan membuat ringkasan. Latihan membuat ringkasan atas sebuah artikel atau sebuah karya adalah satu cara yang sangat berguna untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Suatu ringkasan yang cermat dan teliti tidak akan diperoleh tanpa mempelajari dengan cermat serta memahami apa yang dibaca atau didengar. Oleh karena itu, diperlukan latihan-latihan untuk maksud tersebut. Adik-adik mahasiswa, tentu kita ingin tahu bagaimana cara membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan kita awali dengan membaca naskah asli, kemudian mencatat gagasan utama, membuat reproduksi, dan memperhatikan ketentuan tambahan. Antara lain yaitu sebaiknya dipergunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Ringkaslah kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Semua keterangan atau kata sifat dibuang. Kemudian pertahankan susunan gagasan asli. Ringkasan pidato atau ceramah itu harus ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir, biasanya untuk suatu ringkasan ditentukan pula panjang ringkasan finalnya.
Jenis ringkasan. Yang pertama, ikhtisar atau summary. Dalam hubungan dengan laporan, ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah laporan dalam bentuk yang sangat singkat. Namun, ikhtisar ini tidak sesingkat abstrak. Ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli dan meringkas secara proporsional. Ini beda dengan presis. Penulis ikhtisar langsung dapat mengemukakan inti pokok masalah dan pemecahannya disertai ilustrasi seperlunya. Tidak perlu meringkas semua bab, dan ikhtisar dapat diletakkan di awal laporan atau berdiri sendiri. Yang kedua adalah ringkasan eksekutif atau executive summary. Ringkasan untuk eksekutif, yaitu para administrator dan pembuat keputusan, perlu ditulis jika kita melakukan penelitian yang implikasinya menyangkut bidang kerja mereka. Sebaiknya tidak hanya menyerahkan laporan penelitian lengkap karena tidak akan menarik perhatian mereka. Eksekutif akan mensponsori penelitian sesuai kebutuhan mereka, sehingga executive summary harus terfokus pada jawaban atas tujuan penelitian yang telah disepakati bersama. Para eksekutif tidak akan tertarik pada perincian teknis pelaksanaan penelitian, termasuk teknis statistik yang rumit, tetapi lebih kepada diagnosa atas masalah yang terjadi dan alternatif pemecahannya. Jika executive summary berupa evaluasi, harus melaporkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada sub-boxan ketiga, yaitu tentang abstrak. Abstrak atau sari karangan merupakan salah satu sumber informasi yang cukup efektif dan efisien untuk menelaah dan menyeleksi informasi mana yang memang diperlukan. Selanjutnya kita perhatikan definisi abstrak. Menurut American National Standard Institute tahun 1979, abstrak adalah pernyataan secara singkat tetapi akurat dari isi suatu dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak tersebut itu dibuat. Jenis-jenis abstrak. Ada 3 macam jenis abstrak, yaitu yang pertama, abstrak indikatif atau abstrak deskriptif, yaitu abstrak yang berisi informasi mengenai aspek-aspek apa saja yang dimuat dalam suatu laporan tanpa harus menjelaskan apa isi aspek tersebut. Yang kedua, abstrak informatif. Abstrak ini memberikan informasi singkat mengenai fokus utama dari tulisan. Ini sama dengan ikhtisar, di mana isinya mencakup tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dan yang ketiga, abstrak kritis. Selain memuat deskripsi temuan utama dan informasi, juga memberi penilaian atau kritik terhadap validitas dan reliabilitas kajian dan kelengkapannya, serta membandingkan dengan tulisan lain dari topik yang sama. Namun, abstrak kritis ini jarang digunakan. Sekarang kita cermati apa manfaat abstrak. Manfaat abstrak dapat kita lihat yang pertama sebagai petunjuk adanya literatur primer. Yang kedua, pembaca dapat segera mengetahui isi dokumen secara cepat dan tepat. Ketiga, menghemat waktu dalam penelusuran informasi. 4. Menelusur lewat abstrak hasilnya akan lebih baik daripada melalui judul. 5. Alat
yang tepat untuk menseleksi publikasi daripada melalui judul. Yang keenam, membantu mengatasi masalah bahasa, umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. 7. Lebih mudah disebarkan daripada dokumen aslinya. 8. Mempercepat pengindeksan. Dan 9. Akan membantu dalam membuat tinjauan dan bibliografi. Baik, kita selanjutnya melihat cara menulis abstrak tulisan sendiri. Jika menulis abstrak tulisan sendiri, maka perlu diingat. Yang pertama, apa alasan menulis? yakni apa pentingnya kajian itu? Apa yang akan membuat pembaca tertarik untuk membaca tulisan secara lengkap? Kedua, masalah. Masalah apa yang ingin diatasi atau dipecahkan? Apa lingkup kajiannya? Kemudian, apa tesis utamanya? Berikutnya, tentang metodologi. Model atau pendekatan apa yang digunakan dalam kajian? Kemudian, tentang hasil. Hasil atau temuan dapat dijelaskan dengan data yang lebih rinci atau hanya menjelaskan secara garis besar. Dan terakhir, tentang implikasi. Perubahan apa yang harus diimplementasikan sesuai hasil kajian, dan bagaimana hasil kajian ini telah menambah pengetahuan dalam topik yang dikaji. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam menulis abstrak. Pertama, jangan terlalu banyak merujuk tulisan lain. Kedua, jangan menambah informasi yang tidak ada dalam tulisan asli. Dan ketiga, jangan menulis definisi terminologi. Ada kecenderungan penulis akan kesulitan meringkas hasil penelitian yang telah dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menjadi hanya 250 kata. Maka dapat digunakan trik dengan melakukan copy-paste dari kata kunci yang penting, terutama ini untuk ilmu sosial, dan kemudian dirapikan. Menyusun abstrak penulis lain. Langkah-langkah penulisannya adalah: yang pertama, tahap membaca ide pokok, retrieval reading. Kedua, tahap membaca kreatif, creative reading. Dan ketiga, tahap membaca kritis, critical reading. Dalam hal ini, ketika menulis abstrak, maka gaya bahasa yang baik dan benar dalam satu paragraf yang utuh disajikannya. Kemudian panjang abstrak sekitar 100-500 kata. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau bahasa asli tulisan yang lain yang digunakan. Hal-hal yang harus dihindari. Pertama, mengubah arti aslinya. Dua, memberi komentar dan interpretasi. Tiga, menyebutkan karya sebelumnya. 4. Mencantumkan hasil penelitian sampai rinci. 5. Menggambarkan peralatan secara rinci. 6. Menceritakan pekerjaan yang akan datang. 7. Menggunakan jargon yang meragukan. 8. Memboroskan penggunaan kata. 9. Menyatakan suatu yang sama dengan dua cara. 10. Memakai padanan kata yang terlalu banyak. 11. Memakai bahasa yang terputus-putus. 12. Menggunakan susunan kata yang berbelit. Dan 13. Dihindari untuk mengawali abstrak dengan frase. Komponen sebuah abstrak informatif. Nah, terkait dengan ini, adik-adik mahasiswa dapat mencocokkan bentuk huruf untuk setiap aspek ini dengan abstrak di bawahnya, yaitu pada slide berikutnya. Mulai dari komponen tujuan penelitian, latar belakang, hasil penelitian atau temuan, metode penelitian,
kata kunci yang terdiri dari 3 aspek berupa topik spesifik yang dibahas dalam tulisan. Adik-adik bisa perhatikan bahwa huruf yang menyajikan antar komponen, baik itu tujuan penelitian, latar belakang, hasil penelitian, dan metode penelitian itu berbeda-beda. Nah, ini bisa kita cermati pada slide berikutnya. Nah, ini contoh suatu abstrak. Adik-adik bisa membaca kontennya dari awal sampai akhir, kemudian mencermati bahwa huruf yang berbeda, tadi kita kaitkan dengan slide sebelumnya, menunjukkan komponen-komponen dari masing-masing bagian itu pada abstrak. Misalnya mulai dari tujuan, kemudian metode, ataupun komponen lain. Ya. Bisa diselaraskan atau dikonfirmasi dengan bentuk huruf yang sama pada slide sebelumnya. Selanjutnya, kita bahas tentang abstrak deskriptif. Apabila kita membuat abstrak deskriptif dari makalah atau tulisan yang sama, maka komponen yang disajikan meliputi pendahuluan dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, arus migrasi antar provinsi, peranan otonomi daerah, dan kesimpulan. Berikutnya, kata kunci, yaitu migrasi penduduk antar provinsi, pembangunan ekonomi, dan otonomi daerah. Adik-adik mahasiswa yang baik, selanjutnya, baik, apa yang bisa adik-adik sampaikan atau cermati dari gambar ini? Orang ini menyampaikan kenapa fakta-fakta yang dia sajikan, dia tulis dikatakan salah. Dia telah mengcopy secara langsung segala hal dari internet. Ya, kenapa dikatakan salah? Padahal sudah mengcopy seluruhnya dari internet. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan uraian tentang plagiarisme berikut ini. Kita awali dari pengertian plagiarisme. Plagiarisme, plagiat, atau penjiplakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, adalah menyajikan karya atau ide orang lain sebagai karya sendiri dengan atau tanpa persetujuan mereka, dengan cara menggabungkan dalam karya sendiri tanpa pengakuan penuh. Karya dimaksud di atas adalah semua jenis karya ilmiah, apakah dalam bentuk cetakan atau elektronik, apakah sudah dipublikasi atau belum. Plagiarisme, baik sengaja atau tidak sengaja, adalah bentuk pelanggaran etika yang berat dalam kegiatan ilmiah. Bagi para pelaku plagiarisme akan dikucilkan dari dunia akademik, dan jika terbukti melanggar undang-undang hak cipta, misalnya di Indonesia ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, maka pelaku dapat didenda atau dipenjara. Menurut hasil penelitian organisasi Authenticate tahun 2013 di Amerika Serikat, terdapat 10 jenis plagiarisme dari yang teringan sampai yang terberat. Nah, adik-adik pasti ingin mengetahui apa uraian lebih detailnya tentang plagiarisme. 10 jenis plagiat menurut lembaga Authenticate. Dari yang paling ringan sampai paling berat. Pertama, sumber sekunder. Jika seorang peneliti menggunakan sumber sekunder tanpa mengacu sumber primer. 2. Sumber tidak valid. Mengutip sumber yang salah atau tidak ada. 3. Duplikasi. Jika seorang peneliti menggunakan hasil risetnya sendiri yang sebelumnya,
tanpa menyebutkan sumber tersebut. 4. Paraphrasing, menulis kembali kata-kata orang lain sehingga nampak sebagai ide atau penelitian sendiri. 5. Penelitian berulang, mengambil data atau teks dari suatu kajian yang sama tanpa menyebutkan sumbernya. 6. Replikasi, mengirimkan satu artikel ke beberapa penerbit, berharap artikel itu dapat diterbitkan lebih dari sekali. 7. Atribusi menyesatkan, memberikan informasi penulis secara tidak tepat atau kurang lengkap dalam sebuah tulisan. 8. Kolaborasi tidak etis, yaitu kerjasama dengan peneliti secara tidak etis. 9. Verbatim, copy-paste kata-kata tanpa menyebut sumbernya. Dan 10. Yang komplit, yaitu mengakui tulisan peneliti lain sebagai karya sendiri secara utuh. Cara menghindari plagiarisme. Kita ingat bahwa dua prinsip moral atau etika yang utama dalam dunia ilmiah adalah kebenaran dan kejujuran. Termasuk di dalamnya adalah etika menulis, yaitu menghindari plagiarisme dengan menerapkan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap karya orang lain. Ini dapat dilakukan dengan senantiasa melakukan beberapa hal, yaitu mengutip in-text citation dan menyusun daftar pustaka atau referensi full citation, dan menyajikan semua sumber pustaka yang digunakan dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Nah, demikian pembahasan tentang plagiarisme dan cara menghindarinya. Oleh karena itu, adik-adik perlu diperhatikan ketika kita akan menulis, maka tidak sekedar hanya cut and paste, mencuplik lalu sajikan, tetapi harus diperhatikan bahwa ketika kita mengutip harus menyebutkan sumbernya dan mengikuti tata cara penulisan yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Baik, selamat mempelajari lebih jauh materi-materi yang telah kita bahas pada bahasan ini. Adik-adik yang berbahagia, berikut ini daftar rujukan atau referensi yang kami gunakan untuk penyajian materi pembahasan tentang pokok bahasan yang telah kita bahas. Adik-adik bisa belajar lebih lanjut melalui referensi ini dan mencoba berlatih bagaimana cara menulis dengan baik dan benar.